Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang melanggar pingitan. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulis malam. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berlatar tahun 60-an di sebuah desa kecil di kota Majenang. Ada sepasang calon pengantin, sebut saja Marni dan Sugi, yang akan melangsungkan pernikahan 3 hari mendatang. Di kampungku ada sebuah mitos pingitan yang mana jika sepasang calon pengantin tidak boleh saling bertemu satu sama lain selama 1 minggu. Hal tersebut dilakukan supaya menjelang hari H pernikahan tidak ada aral rintangan yang melintang maupun dihindarkan dari petaka antara kedua belah pihak calon pengantin. Namun, mitos yang menjadi tradisi itu seolah ingin dibantahkan oleh Sugi. Sugi memang pria yang merantau di kota sebagai pekerja bangunan. Bagi Sugi, mitos pingitan itu hanyalah isapan jempol belaka yang dipercayai orang kampung. Sugi yang sudah dimabuk kepayang dengan mengendap-endap menemui sang pujaan hati, Marni, di rumahnya. Sugih mengajak Marni sore itu jalan-jalan keliling kampung dengan menggunakan andong. Saat di tengah perjalanan menuju ke desa lain yang harus melewati jembatan, naas bagi Sugi dan Marni, tiba-tiba kuda penarik andong tersebut mengamuk dan membuat kereta andong tersebut terjungkal jatuh ke sungai. Tepat di hari bahagia pernikahan mereka. Seketika menjadi duka yang luar biasa bagi kedua belah keluarga calon pengantin. Sudah 3 hari berlalu, namun jenazah Sugi dan Marni tak jua ditemukan. Sehingga diputuskanlah untuk sholat gaib bagi Sugi dan Marni. Desas-desus mulai terdengar mengenai arwah Sugi dan Marni yang gentayangan. Beberapa pemuda kampung seberang bercerita, sehabis pulang dari pengajian malam, samar-samar mereka melihat ada acara mantenan yang mewah dengan acara pembukaan pertunjukan ebek dan dibarengi dengan suara gamelan dan tembang Jawa. 3 pemuda itu sebut saja Herman, Jaka, dan Sutoyo yang penasaran langsung mendekati acara mantenan tersebut. Herman merasa awalnya ia agak aneh dengan wajah para tamu undangan yang menurutnya tak ada satupun dari mereka adalah warga kampung asli Cilimu. Tiba-tiba, mereka bertiga dikejutkan dengan seorang wanita yang seperti menjadi pagar ayu untuk mempersilakan masuk dan duduk di bangku para tamu undangan. "Ayo mas-masnya, langsung saja duduk dulu, tak usah sungkan. Prasmanan juga sudah tersedia, bisa langsung diambil kok mas," ucapnya sambil tersenyum. Jaka yang memang dikenal cuek dan agak sedikit nyeleneh langsung menjawab, "Oh iya baik mbak, kalau gitu kita pun tidak akan sungkan buat makan prasmanan yang telah disajikan itu." seraya mengambil daun pisang sebagai alas makan dan menyendok beberapa lauk di meja tersebut. Kamu jangan sembarangan loh Jaka, kita nggak kenal siapa yang punya hajatan di sini. Jangan malu-maluin, masa udah langsung ambil lauk aja kamu? Ucap Herman. Sutoyo yang dari tadi hanya diam saja, kini mulai menjawab. Kamu yakin mau makan itu semua Jaka? Sepertinya kalau aku sih nggak selera. Jangan ngawur kamu Sut, kamu nggak lihat ini makanan enak-enak semua? Timpal Jaka. Melihat gelagat Sutoyo yang aneh, Herman langsung menanyakan apa yang sebenarnya Sutoyo lihat. Man, segera kita harus pulang. Ini mantenan demit. Ucap Sutoyo berbisik kepada Herman. Mendengar hal itu, Herman yang juga mempercayai Sutoyo teman masa kecilnya yang bisa menembus alam gaib, segera langsung membuang makanan yang baru saja mau Jaka makan. Kamu kenapa sih Man? Kok makananku malah kamu buang? Tanya Jaka, seolah marah melihat Herman membuang makanannya. Shh, jangan berisik. Ini bukan makanan manusia, dan ini bukan hajatan manusia. Timpal Sutoyo melerai kedua orang temannya yang hampir cekcok perkara makanan di hajatan yang tumpah.
Dari semula, semua memang seperti hajatan manusia pada umumnya. Namun ketika Sutoyo beberapa langkah masuk ke dalam acara hajatan tersebut, yang dilihat adalah cahaya lampu remang dan suara yang senyap. Para hadirin berwajah pucat dan sebagian dari mereka wajahnya hancur dan mengeluarkan belatung serta berpakaian kumal seperti kain putih menyerupai kafan. Sutoyo enggan membuat panik kedua temannya. Ia menunggu saat yang pas untuk segera pergi dari hajatan. Baru saja mereka bertiga berdiri dan mau melangkahkan kaki, dari arah pintu masuk terlihat arak-arakan manten dengan menggunakan andong. Sud, yang kamu lihat sekarang apa? Tanya Herman dan Caka penasaran. Kalau yang kamu lihat andong, itu adalah semu belaka. Dari mata batin yang saya lihat, itu adalah keranda jenazah dengan dibawa beberapa sosok mengerikan seperti mayat. Sontak mereka bertiga kembali memejamkan mata dan mengucapkan doa lirih dalam hati. Saat Herman dan Caka membuka matanya, betapa terperanjatnya mereka berdua melihat ternyata pengantin itu berwajah pucat lebam seperti tidak memiliki darah dan juga tubuh mereka basah kuyup. Jaka pun teriak saat melihat bekas makanan yang hampir ia makan adalah kotoran manusia dipenuhi belatung yang berbau busuk. Seperti mendengar teriakan Jaka, makhluk-makhluk menyeramkan itu segera melihat ke arah mereka bertiga dengan wujud aslinya yang sangat mengerikan. Ada pula suara cekikikan kuntilanak dan juga suara menggema. Selamat datang di acara hajatan kami. Entah bagaimana mereka bertiga seperti dibuat tidak sadarkan diri dan pagi-paginya ditemukan di pinggir hutan oleh Mbok Jem saat ingin mencari tumbuhan untuk dibuat jamu. Loh, Jaka, Herman, Sutoyo, kamu ngapain toh tiduran di sini? Mereka bertiga terlihat linglung dan berkali-kali mengucap syukur karena masih bisa selamat keluar dari acara hajatan demit itu. Lantas, Herman kemudian menjelaskan kepada Mbok Jem jika semalam tak sengaja masuk ke sebuah hajatan yang meriah. Namun di tengah acara, semua makhluknya berubah menjadi demit. Mbok Jem langsung bercerita jika 2 hari sebelumnya ia pun sempat menemukan orang yang pingsan, namun posisinya agak masuk ke dalam hutan. Orang itu bercerita jika ia melihat ada sebuah hajatan. Mbok Jem Yatin, atau akrab disebut Mbok Jem, kembali bercerita kepada 3 pemuda yaitu Herman, Sutoyo, dan Caka. Kalian harus berhati-hati, di kampung kita dan kampung sebelah seperti ada teror sepasang pengantin yang meninggal karena melanggar pingitan. Makanya Mbok ya, kalau orang tua beri wejangan atau nasihat itu didengar toh, jangan dibantah. Padahal kan niatnya itu untuk kebaikan bersama juga. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sepasang pengantin itu telah meninggal dan hanya meninggalkan duka. Ucap Mbok Jem seraya memberikan wejangan kepada mereka bertiga sebelum kembali melanjutkan cerita. Nah, mengenai peristiwa 2 hari lalu, ada pula pemuda berusia sekitar 20 tahunan dari desa seberang yang mengaku namanya Wadriyah. Malam itu Wadriyah memang sedang bertugas untuk ronda yang selalu rutin dilakukan di kampung seberang. Wadriyah berujar saat ia berkeliling, sayup-sayup mendengar suara tembang Jawa yang merdu dan alunan musik gamelan. Wadriyah yang penasaran mengikuti arah suara itu. Setelah sekitar 200 meter ia melangkah, terlihatlah arak-arakan manten megah dengan beberapa orang di belakangnya berbaris rapih mengikuti. Hah, siapa ya yang nikahan malam hari begini? Kok saya nggak pernah dengar ada pemberitahuan orang yang mau hajatan di kampung? Batinnya. Wadriyah perlahan-lahan seperti ikut terhipnotis arak-arakan manten itu. Wadriyah terus mengikuti arah dari arak-arakan manten sampai melewati jembatan penghubung antara kampung Cilumuh dan Cimangu. Arak-arakan manten kemudian berhenti di depan sebuah teratakan hajat megah. Mas, ayo ikut masuk ke dalam saja. Kebetulan pengantinnya sudah datang. Tepukan lembut dari wanita misterius tepat di belakang Wadriyah.
Wadria hanya tersenyum dan ketika ia menoleh kembali, fokusnya dibuyarkan dengan panggung pagelaran wayang kulit tepat di sebelah terletakkan hajatan atau tenda yang membuat Wadria ingin melihat pertunjukan kesukaannya. Waduh, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya aku bisa lihat pagelaran wayang kulit lagi nih, batinnya. Pertunjukan wayang kulit itu terlihat seperti pertunjukan wayang kulit pada umumnya. Ada si dalang, ada si sinden dan beberapa penonton duduk memadati sekitaran panggung. Wadria hanya berfokus dengan pertunjukan wayang kulit tersebut, hingga ia tidak menyadari ada sesuatu yang janggal. Lama-kelamaan Wadria mulai merasa curiga. Ia melihat si dalang hanya memutar-mutar kembali dengan adegan dan percakapan antara wayang satu dengan yang lainnya. Ketika Wadria melihat sebelah kirinya, ia dibuat terperanjat saat yang ditemui adalah sosok manusia dengan pakaian kumal seperti terkena tanah kotor dan wajahnya putih tidak memiliki darah. Namun karena Wadria yang penasaran, ia mencoba menyapa. Maaf pak, kok si dalangnya cuma memutar-mutar adegan dan pertunjukan yang sama ya? Sosok itu sama sekali diam tidak berbicara, bahkan menoleh pun tidak. Wadriah kemudian menanyakan kembali kepada sepasang suami istri yang duduk tepat di sebelah kanan Wadriah. Permisi pak, bu, kok ini dalangnya hanya mengulang-ulang adegan serta percakapan wayang yang sama ya? Mereka berdua hanya terdiam. Setelah diamati oleh Wadriah, orang-orang di sekelilingnya hanya menatap kosong ke arah panggung wayang kulit tersebut dengan pakaian kumal zaman dahulu. Si lelaki menggunakan celana hitam sepanjang betis dengan baju sederhana dan sebagian bertelanjang dada. Yang perempuan memakai kain kebaya dan bawahan kain batik yang sama-sama kotor karena ada noda-noda tanah. Wadriah semakin ketakutan saat menyadari ternyata si sinden terlihat wajahnya berdarah-darah dan menembangkan lagu seperti diulang-ulang. Di tengah kepanikannya, Wadriah bangkit dan melangkah cepat meninggalkan kerumunan orang-orang yang seperti mayat itu. Langkah kaki Wadriah terhenti saat ada seorang perempuan yang menepuk bahunya di awal. Memanggilnya lirih. Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Kesini dulu Thomas. Sambil melambaikan tangan, entah mengapa, Wadriah malah masuk ke dalam teratak hajatan. Wadriah diberikan makanan oleh si pagar ayu yang saat Wadriah lihat adalah makanan yang enak. Karena Wadriah hatinya sudah kacau melihat pertunjukan wayang tadi, Wadriah enggan memakan makanan tersebut. Ia melihat sekitar dan ternyata saat di dalam hajatan itu, para tamu undangan tidak kalah menyeramkan dibandingkan apa yang baru saja ia lihat. Para tamu undangan tidak bersuara ataupun berbincang satu sama lain. Mereka hanya duduk menatap kosong ke arah kedua belah pengantin. Ketika Wadriah menengok ke arah sepasang pengantin, Wadriah dibuat terperanjat untuk kedua kalinya saat mengetahui ternyata tubuh si pengantin basah kuyup dan wajahnya bengkak lebam seperti orang habis tenggelam. Wadriah kemudian lari sekencang-kencangnya keluar teradakan hajatan. Namun entah mengapa langkah kakinya seperti memelan dan di belakang ada suara menggema. Selamat datang di hajatanku. Sehabis itu sama seperti orang tadi, Wadriah pingsan tak sadarkan diri dan ditemukan Mbok Jem ada di dalam hutan. Karena warga kampung Cilumuh maupun Cimanggu yang banyak terteror dengan acara hajatan sepasang pengantin demit, diputuskanlah warga kampung Cilumuh tempat asal Sugi dan Marni berasal memanggil orang pintar yang bisa mencarikan jalan keluar. Sepertinya harus sengaja dibuat pesta untuk goib supaya arwah tidak penasaran lagi. Pesta goib ini harus diadakan di dua kampung secara bersamaan, tanpa perlu dihadiri oleh satupun warga. Hanya saja tolong berikan dupa, pewangian bunga setaman, sesajen, dan teratak hajatan selayaknya memang ada pesta pernikahan sungguhan. Pinta si orang pintar. Ketika semua persyaratan disiapkan,
Kampung Cilumuh dan Cimanggu sama sekali menjadi hening malam itu. Tak ada satupun yang boleh keluar rumah lewat jam 8 malam. Menurut kakek Mimin, malam pernikahan itu sangat mencekam. Karena kembali terdengar gemuruh bising hajatan dan suara-suara pertunjukan wayang maupun ebek, yang mana pastinya dihadiri oleh bangsa Demit. Dan keesokan harinya dan seterusnya, teror-teror dari pengantin pun sudah tiada setelah disyaratkan oleh si orang pintar. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.